ngeber-ngeber kemana-mana bikin kuping sakit, saudara. Bukan karena apa suaranya ilahi membuat setan ketakutan, enggak. Berisik, saudara ya, suara masjid itu. Coba kalau suara masjid suruh Rihanna atau suruh si siapa Rihanna sama siapa itu yang suruh azan, ya mungkin merdu, saudara ya. Allah Akbar, Allah, kayak ayam mau disembelih, saudara ya. Gimana nggak berisik, saudara ya, anak kecil teriak-teriak sampai semalam-malaman ya. Allah, nanti buat ngerasani janda tetangga segala macam. Ini siapa nih, Ferdi Jumbo. Oh, Pak Ferdi Jumbo nih siapa nih? Silakan Ferdi Jumbo. Lalu, Shalom. kenapa kagak bahas Ferdi Sambo sekarang? Apa itu? Ferdi Sambo. Suaranya nggak kedengeran. Lalu, Suaranya terlalu kecil. ya udah deh, skip ya, Pak. Sekalian lain. Ya, soalnya kekecilan ya, soalnya ya, menggema lagi, jadi saya nggak dengar suaranya apa. Lanjut lagi, ngoceh lagi ya. Nah itu, saudara ya, kadang-kadang orang ya, kadang-kadang orang itu kenapa ya, orang-orang itu dia enggak mikir ya, dia enggak berpikir bahwa kita ini harus hidup bersama-sama di Indonesia. Yang ke gereja, orang kalau ke gereja, orang kalau ibadah di gereja, sebenarnya siapa yang dirugikan, saudara? Nggak ada, saudara. Dari tukang parkir, tukang beca, tukang ojek, semuanya diuntungkan. Nggak ada yang dirugikan. Bahkan harga tanah di mana ada gereja, di situ akan apa? Akan naik, saudara. Ya, akan naik. Kalau harga tanahnya, kalau ada masjid, harga tanahnya turun. Justru kalau ada masjid itu di lingkungan, harga tanahnya pasti turun. Ya, suaranya tuanya ngeber-ngeber kemana-mana bikin kuping sakit, saudara. Bukan karena apa suaranya ilahi membuat setan ketakutan, enggak. Berisik, saudara ya, suara masjid itu. Coba kalau suara masjid suruh Rihanna atau suruh si siapa Rihanna sama siapa itu yang suruh azan, ya mungkin merdu, saudara ya. Allah Akbar, Allah, kayak ayam mau disembelih, saudara ya. Gimana nggak berisik, saudara ya, anak kecil teriak-teriak sampai semalam-malaman ya. Allah, nanti buat ngerasani janda tetangga segala macam. Aduh, gimana nggak berisik, saudara ya. Orang terus kasih dahan. Kasih dahan blero kabeh suarane, saudara ya. Gumbrang. Nah, itu musiknya gumbrang. Kok Anda ya seneng. Saya heran, saudara ya. Heran. Ada salifobia. Nah, kalau salifobia itu memang mengada-ngada, saudara ya. Salifobia, gereja fobia itu mengada-ngada. Nah, memang Dracula ya. Emang Dracula. Orang ini kan memang keturunan Dracula kan. Takut sama gereja, takut sama salib, dan suka menghalalkan darah. Ya. Nah, oke, lanjut dulu Pak Santi Amar. Ini saya mau siapkan bahan lagi, Pak Santi Amar. Apa tadi Pak judulnya, Pak? Judulnya jangan donasi ke yayasan Islam. Ternyata untuk terorisme, kalau donasi ke Galarua saja. Iya.
Jadi selamat malam teman-teman semua diaspora di luar negeri ya, juga Pastor Paul, selamat malam juga teman-teman di Indonesia. Tentu ada latar belakang mengapa tema hari ini disebutkan itu ya. Selalu lagi kita berpikir, pertama, bahwa itu bukan berdasarkan suatu preferensi negatif, ya, enggak. Tetapi kita melihat fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan, yaitu dengan berbuat demikian, berarti ada ketidakadilan. Bank Dunia sudah memperingatkan Indonesia akan pecah atau rubuh. Salah satu faktor dari 4 faktor adalah adanya ketidakadilan dalam berbagai hal. Itu atau dalam berbagai segi, bukan hanya aspek hukum, aspek ekonomi, aspek kesempatan, aspek untuk menjadi pejabat dan lain sebagainya, ada diskriminasi. Itu fakta, nggak usah ditutup-tutupi. Dan banyak teman-teman pejabat publik yang ada baik dari TNI dan lain sebagainya, malu-malu kucing menyebutkan, kita ini kalau mau naik pangkat ditanya, mau nggak jadi ini, ya berubah agama gitu. Itu kan menyakitkan di Indonesia. Maka dari itu, saya sih selalu mengkritisi dari aspek isi ya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita baca satu persatu isi daripada peraturan perundang-undangan itu, ya kita miris. Saya sampaikan aja, ya. Saya sampaikan menurut catatan dan catatan yang ada pada saya. Biar ini penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan tahu, dan jangan pura-pura tidak tahu. Ini fakta ini ya, bahwa ada 183 ya, ada 183 undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 183 undang-undang. Coba membuat satu undang-undang di DPR sana itu rapat menghabiskan dana berapa? Ya, coba nanti teman-teman itu di googling itu berapa dana yang habis untuk membuat satu undang-undang kali 183. Muspro ya, kalau orang Jawa bilang ini namanya Muspro, bertentangan dengan Pancasila. Nah, tentu mungkin para pakar atau mungkin yang pesimis, ya ini tanda kutip ya bahasanya, lu ajukan dong itu menjadi judicial review ya, undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah Mahkamah Konstitusi juga sudah menjamin? Ya enggak lah, lihat kejadian terakhir ini. Kalau saya maaf ini para pejabat yang ada di Mahkamah Konstitusi yang ada di kepala saya ini adalah para orang-orang atau hakim yang di sana itu bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau tupoksinya sesuai dengan sumpahnya. Nah, saya walaupun saya katakan sumpahnya juga banyak yang kurang pas sesuai dengan Pancasila. Dan semua sumpah pejabat termasuk pimpinan lembaga tinggi di negara ini kurang pas. Nanti kita lihat satu persatu. Anda berjanji kepada Allah yang Maha Esa, selalu Allah yang Maha Esa. Ya kan? Allah yang Maha Esa akan memegang peraturan perundang-undangan, memegang Anda sebutkan, bukan melaksanakan, ya pegang-pegang aja kan. Jadi tipuan-tipuan semua. Nah, di Mahkamah Konstitusi yang menjadi harapan kita benteng konstitusi menurut visinya, tapi kan ada di situ kutu kupret. Masa dalam tempo sekian menit, 49 menit itu, keputusan Mahkamah Konstitusi bisa dirubah, ada kata-kata yang dirubah. Jadi kemana lagi rakyat ini bisa percaya? Saya ulang lagi, ya, saya bukan kita berpikir negatif ya, ini adalah fakta yang mendukung mengapa tema hari ini muncul. Polri, babak belur, kita sudah tahu semua ceritanya lah. Ya? Mahkamah Agung, babak belur, saya ulangi lagi, kita sudah bicara kemarin itu. Dua hakim agung ditahan KPK, diduga menerima suap kasus intifada, ya, inti dana. Indosuria, vonis bebas, itu baru yang kelihatan di permukaan. Baru-baru ini juga, mungkin tahun-tahun yang lalu itu sekretarisnya juga ditangkap. Mahkamah Agung apa itu? Kalau di Indonesia kan bukan Mahkamah Agung, bukan begitu. Jadi kalau yang begitu karakternya bukan Mahkamah Agung, terlalu agung nama itu. Saya bilang itu Mahkamah Garong. Kalau sifatnya begitu, ya. Kalau visinya apa? Menjadi peradilan, badan peradilan Indonesia yang agung. Apanya yang agung?
Garong itu jadinya kan, malu kita, saya pun kan ikut malu. Mahkamah Konstitusi babak belur, ya kan? Itu tadi. KPK juga mulai ikut-ikutan babak belur. Nah, jadi kalau misalnya di lembaga yudikatif, ya, yudikatif dan penegakan hukum sudah begitu, maka bisa patut diduga banyak aliran-aliran dana yang salah tempat, tidak efektif, hanya digunakan untuk kelompok tertentu. Bukti, ya, Gubernur Roro Kidul hibahkan 1 triliun. Mantan Gubernur siapa itu Abu Bakar, ya Abu Bakar lah ya, Abu Bakar itu diberikan ke PGI sekian ratus miliar, diberikan ke DMI sekian puluh miliar, diberikan ke ini. Nah, kita bertanya, itu uang Anda gunakan itu atas dasar apa? Atau hibahkan? Memang ada dasarnya SK Kemendagri. Ya, SK Kemendagri itu. Nah, Kemendagrinya zaman siapa? Zaman si Balehong, ya kan? Jadi uang rakyat ini dari pajak, uang kekayaan negara ini Anda buang-buang, habis-habiskan bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi untuk melakukan pemintaran dan pembodohan kepada orang-orang di desa-desa, orang-orang atau rakyat kebanyakan. Terus terang aja kita rakyat ini, ya Galarua ini, jaga Pancasila, jambut Katulistiwa, protes. Ya, protes dalam artian apa? Karena memang perintah undang-undang tidak dilaksanakan dengan baik. Undang-undang yang benar Anda plesetkan. Nah, nanti kalau ditanya, Pak Silalahi, datang sini pertanggungjawabkan omonganku, monggo. Saya tunggu itu, dari DPR panggil saya, Mahkamah Konstitusi panggil saya, Mahkamah Agung panggil saya. Itu yang malah saya tunggu-tunggu. Bukannya nantang. Ayo kita buka-bukaan. Jadi sangat banyak korupsi, bukan hanya korupsi uang, tetapi korupsi konstitusional juga ada. Banyak. Contoh, ini saya ulang lagi, kemarin kita udah bicara. Orang tua, ya, si kakek itu, Siabuleke Rakus itu yang dari Jogja, yang profesornya udah dicopot itu, ya, menandatangani ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 menyatakan visi MPR 2020 itu sangat luar biasa, menjadi masyarakat yang religius, yang demokratis, yang adil, yang sejahtera. Mana religiusnya kan religius menurut Anda, kakek tua. Inilah akibat perbuatan Anda. Anda nanti kami persoalkan ini. Anda tanda tangan di situ kan? Anda menyebutkan itu hanya berlaku tahun 2020. Nyatanya di 2023 apa hasilnya? Pernah nggak dievaluasi oleh MPR itu? Tiba-tiba muncul lagi visi 2014-2019 yang beda dengan visi yang disebutkan di ketetapan MPR itu. Ya, di situ hanya menjadi lembaga permusyawaratan rakyat yang bla 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 bla. Itu Anda sebutkan 2014 sampai 2019. Lihat lagi visi 2020 sampai 2025 sama. Jadi di mana ya? Di mana kedikdayaan daripada MPR itu? Maaf ini ya, bapak-bapak yang di MPR, maaf ini tanda kutip. Saya sebagai rakyat mengatakan bapak di sana itu dan ibu-ibu di sana, Maberti atau Mangistu, ya. Nanti kalau dipanggil saya akan pertanggungjawabkan apa Maberti dan Mangistu. Memang apa produk Anda? Tetapi itu bukan kemauan bapak kan? Dan di SK atau apa itu bapak menyebutkan supaya seluruh penyelenggara negara mengikuti visi ini. Mana lembaga negara? Anda kewenangannya apa? Anda kan tidak punya kewenangan untuk memerintah itu lembaga negara lainnya karena posisinya sudah sama-sama lembaga tinggi negara. Jadi sebenarnya Indonesia ini tidak perlu berhutang banyak. Sudahlah potong itu semua anggaran-anggaran yang berguna, anggaran pendidikan yang 20% itu juga perlu tuh rakyat tahu. 20% dari APBN anggaran pendidikan kemana saja itu yang lebih banyak. Uang masih di sekolah dipungut ke uang ini, uang perpisahan, uang apa segala macam. Kemana itu uang? Giliran rakyat sekarang bertanya itu, kemana itu pajak yang diberikan rakyat itu digunakan? Ya, kalau boleh nanti presiden berikutnya ini potong semua itu ya, dana gubernur juga buat apa gubernur? Gubernur nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya rakyat, habis semua dibagi kepada tingkat 2 kabupaten kota.
Tapi coba itu lihat kantor-kantor gubernur, heboh, hebat, entah apa kerjanya. Padahal mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tetapi karena gubernur ini Bailo juga, dia semerawut ini di dalam tata kelola pemerintahan ini. Pak Mahfud MD, ya saya pribadi kasihan kepada beliau, jadi juru bicara perkara-perkara hukum yang sifatnya teknis. Padahal beliau adalah Menko Polhukam, politik hukum dan HAM, keamanan dan HAM, hak asasi manusia, hukum, Polhukam. Ngeri kan? Jadi kembali lagi partai juga, ya ini diam-diam partai pasti makan ini APBN dari mana? Anda kan pasti menempatkan menteri proyek-proyek di sana kan pasti kepada Anda yang diberitahukan informasi pertama. Oh ini ada proyek ini. Nah Anda tunjuklah siapa entah siapa. Ini PT-nya bikin PT kaleng-kaleng PT ini, tapi kan duitnya kemungkinan besar patut diduga masuk ke partai. Jadi rakyat ini sengsara, Bapak, Ibu-ibu, ya para pejabat tinggi di negara, rakyat ini sengsara. Jadi jangan dikatakan sejahtera mana? Tidak ada. UMKM di Indonesia berapa ratus ribu itu juga tidak diperhatikan. Modal tidak diperhatikan. Belajarlah dari Yunus Bangladesh yang mendapat hadiah Nobel itu. Bisa memberdayakan UMKM di sana. Belajar dari Amerika yang ekonominya sangat relatif stabil karena lebih banyak di sana UMKM daripada oligarki. Jadi saya berharap para penyelenggara negara sudahlah semua, ya, apakah itu bentuk peraturan pemerintah, apakah itu bentuk keputusan presiden, apakah itu bentuk keputusan kementerian yang memberikan wewenang kepada kepala daerah dan siapapun membagi-bagi duit atau menghibahkan, cabut itu semua itu. Cabut. Mendingan Bapak berikan itu kepada orang-orang, misalnya UMKM. Mau jadi peserta ini enggak, jaminan hari tua pasti mau itu, berapapun dia umpamanya mampunya, pasti mau. Jadi itulah jaminan hari tua atau kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tukang gojek itu, kalau ditawarkan dia memiliki jaminan hari tua pasti mau. Di Indonesia ini memiliki masa depan itu siapa? Hanya ASN dan TNI Polri, di luar itu enggak ada. Swasta kan semua kan, tapi ini kan negeri, Anda prioritas ini, hasil mereka apa? Saya tadi bincang-bincang dengan pengawas kita, Jenius Tobing. Ya, keluhan juga keluar dari ininya, tapi kan saya nggak perlu ungkapkan. Keluhan semasa dia bertugas di TNI. Inilah bentuk-bentuk daripada ketidakadilan itu, termasuk bagi-bagi uang untuk yayasan ini, itu segala macam. Tetapi uang itu digunakan untuk apa? Untuk menghantam Indonesia. Jadi siapa yang bodoh, siapa yang goblok? Ya kita sangat prihatin ya. Kalau boleh, dalam waktu tahun ini juga, SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah atau apa, cabut itu Bapak Presiden, nggak usah takut, cabut. SK Kemendagri yang memberikan kewenangan hibah kepada siapapun ormas atau apa, yang dengan alasan untuk pembinaan masalah penataan keuangan di daerah, cabut itu Bapak Tito. Bapak kan lebih tahu itu SK Kemendagri zamannya siapa itu yang dari sana daerah Wahabi sana, cabut itu Pak. Dan semua itu SK-SK ataupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi di atasnya dicabut aja, jangan tunggu rakyat ribut gitu. Dan para penegak hukum ini adalah momentum yang baik untuk dibersihkan semuanya. Dibersihkan aja semuanya, Pak. Udah kotor semua itu. Memang waktunya sangat kritis, tapi nggak masalah. Lebih baik dipotong, kalau istilahnya lebih baik mati 2-3 orang, tetapi untuk menghidupi puluhan juta manusia. Jangan bicara HAM soal itu. Ya, jangan bicara HAM. Seperti itu PGI dikomentari Sambo hukuman mati, tidak. Ini Pak Ketua ini ngomong apa gitu ya, tidak memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat. Last but not least, kalau orang bertanya, wah ini Galarua kok ngomongnya kencang ya, Galarua ini organisasi politik. Saya katakan, kita bukan orpol. Kita adalah organisasi sosial budaya yang berasaskan Pancasila, tetapi berpolitik. Nah, jangan salah paham. Politik apa? Yang kita jalankan adalah politik negara. Politik Galarua adalah politik negara. Bukan politik, bukan Galarua politik. Ya, bukan Galarua politik, tapi politik Galarua adalah politik negara.
Apa politik negara itu? Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, melindungi dan lain sebagainya itu, dan berasaskan Pancasila. Untuk apa? Demi tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berjati dirikan, yang Pancasilais. Itu politik Galarua. Jadi kalau ada orang mengatakan wah Galarua berpolitik, ya, tapi bukan Galarua politik. Politik Galarua identik dengan politik negara. Jadi teman-teman yang ada di sini nggak usah khawatir. Aku kalau dituduh memang iya. Tetapi saya mau tanya sekarang, apakah gereja berpolitik? Ya, politik apa? Politik gereja. Apakah PGI tidak berpolitik? Ya, tapi dia bukan politik PGI. PGI politik sekarang itu yang salah. PGI politik dengan politik PGI beda. Sekarang dia masuk ke area PGI politik. Itu yang salah itu Pak Ketua itu, Pak Gomar. Mudah-mudahan dia bertobat lah dan mendengar omongan saya ini. Ya, sesama Batak ya dipanggil nggak apa-apa. Kalau dari segi hukum adatnya saya hormat kepada beliau, tetapi kalau dari cara begini saya tidak hormat. Kenapa? Orang beribadah dilarang diam. Rumah ibadah ditutup diam. Jadi jangan bicara misalnya, oh ini kan bukan sinode kami, doktrinnya kan beda. Jangan bicara itu Pak, ini bicara kemanusiaan. Kalau Bapak bicara masalah HAM siapa yang Anda bela? HAM penjahat. Nah, jadi saya mendukung tema pada malam hari ini adalah penggunaan uang yang pada tempatnya lah. Jangan berikan uang segala macam. Dan yang satu lagi saya kritisi. Apapun yang Anda perbuat, mencuri, merampok, korupsi, kemudian Anda menutupi itu berbuat amal atau sodako, tidak ada artinya itu. Ya, tidak ada. Itu kan hanya untuk kamuflase semata. Jadi kembali lagi teman-teman saya katakan, berulang kali, Galarua berpolitik iya, tapi politik Galarua bukan Galarua politik. Politik Galarua adalah politik negara. Jadi itu dulu Pak Paul yang saya sampaikan. Saya berharap dalam waktu dekat SKB yang memberikan peluang kepada kepala daerah untuk menghambur-hamburkan uang dengan alasan yang sangat sosialis di atasnya itu untuk keperluan ini, nonsen, cabut semua itu. Dan kalau boleh itu gubernur juga anggarannya dipotong aja 50-60%, ngapain itu, nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Apa kerjanya gubernur dan staf-stafnya di sana? Membuat masyarakat tambah sulit, tambah susah. Peraturan tumpang tindih, ada perda syariah, ada ini. Kira-kira bagaimana negara ini ya? Jadi semua peraturan itu dibuat itu sebenarnya apa? Untuk memudahkan melakukan sesuatu pelanggaran, tetapi seolah-olah ada payung hukumnya. Itu kan sudah 2 kali tuh korupsinya. Korupsi fisik, korupsi moral. 2 kali korupsi. Kita harapkan ke depan 2024 ini adalah tahun yang sangat kritis bagi Indonesia. To be or not to be. Tidak ada di sini apa namanya itu, kalau orang Belanda bilang sumir, ya, tidak jelas. To be or not to be. Rubuh, rubuh atau nanti tambah baik. Ya, kita doakanlah dan kita berusaha tambah baik. Itulah yang bisa saya sampaikan Pastor Paul dan teman-teman yang lain. Nanti mari kita diskusikan lebih lanjut lagi dalam pertemuan atau event-event lainnya melalui Galarua. Terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman yang baik.